Ketua KPU Hasyim Asy'ari, game over tak layak dilanjutkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang dilanda krisis besar. Pucuk pimpinannya sedang menghadapi tuduhan skandal gravitasi seks. Padahal lembaga ini adalah salah satu yang penting di Indonesia, bahkan teramat penting. Sebab KPU punya wewenang untuk menetapkan siapa-siapa yang akan duduk di DPR dan siapa yang akan menjadi presiden lewat pemilu. Pimpinan KPU terutama ketuanya perlu senantiasa berada di dalam kondisi integritas yang tidak cacat. Gravitasi seks dengan imbalan Partai Republik 1 atau PRS diloloskan dalam verifikasi administrasi. Diungkapkan sendiri oleh Ketua Umumnya, Seni Muin. Dia membeberkan kepada tim pengacaranya yang dipimpin Dr. Farhad Abbas SHMH tentang kronologi cicilan seks dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hari Kamis 22 Desember 2022, Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan dugaan telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua KPU untuk mendapatkan gratifikasi seks. DKPP berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap laporan perbuatan asusila ini. Di depan para pengacaranya, Hasnaini mengaku dijanjikan oleh Hasyim lolos di tahap verifikasi administrasi dengan imbalan seks. Hasilnya PRS lolos, namun di tahap verifikasi faktual partai ini gagal. Menurut Hasnaini yang dijuluki wanita emas, dia mengalami pelecehan seksual oleh HA berulang kali. Hal ini dia jelaskan kepada Farhad. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, mengutip penjelasan Farhad Abbas, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali, yaitu pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di 5 tempat berbeda. Hasnaini mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat, termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Ketua KPU. Laporan ini sangat serius. Hasnaini pastilah memahami resiko hukumnya yang serius kalau dia mengarang-arang cerita. DKPP mengatakan mereka akan melakukan penyelidikan, tetapi hasilnya tidak bisa cepat. Publik akan mengikuti dengan cermat tindakan DKPP dalam menangani dugaan gratifikasi seks ini. Karena itu semua personel DKPP harus bekerja profesional, jujur, dan adil. Perlu diingatkan agar DKPP tidak coba-coba bertindak untuk melindungi Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Pasti akan kelihatan rakyat mengikuti kasus ini dengan cermat. Ada baiknya Hasyim dinonaktifkan supaya penyelidikan tidak berjalan lancar tanpa bayang-bayang kekuasaan. Di pihak Hasyim sendiri seharusnya sudah ada langkah ke arah pengunduran diri. Tidak perlulah harus dipecat dengan tidak hormat. Cukuplah Hasyim menggunakan pertimbangan yang jernih dan memahami keinginan publik. Jika benar terjadi gratifikasi seks, sangatlah tercela. Ketua KPU tidak punya tempat lagi untuk melanjutkan jabatannya. Tidak hanya dugaan imbalan seks, ada isu lain yang juga sangat terkutuk, yaitu dugaan bahwa KPU Pusat melakukan intimidasi terhadap para komisioner KPUD di beberapa daerah agar menjadikan sejumlah partai yang tak memenuhi syarat atau TMS dijadikan memenuhi syarat atau MS. Sejumlah komisioner KPUD provinsi dan kabupaten melawan perintah KPU Pusat. Para anggota KPUD mengatakan mereka diancam dengan tindakan yang aneh tapi sangat seram, bahwa mereka akan dimasukkan ke rumah sakit. Belum ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira maksud ancaman ini. KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU Pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Cukuplah sampai di sini. Prahara KPU ini disebabkan oleh Hasyim Asy'ari. Game over untuk Anda, tak layak dilanjutkan.